Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Jagalah hidupmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, belakangan ini cuaca seringkali tidak menentu, sebentar panas, sebentar hujan lebat. Dari keadaan atau cuaca tersebut kita bisa belajar sesuatu, yaitu pada waktu mau hujan atau juga kita melihat tanda-tanda di langit, di awan yang gelap, atmosfernya juga berubah. Namun kapan tepatnya hujan itu turun? Hanya Tuhan yang tahu. Demikian juga kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita bisa melihat tanda-tandanya dan kita bisa merasakan atmosfer akan kedatangannya Tuhan sudah semakin dekat. Namun kapan tepatnya anak manusia, yaitu Tuhan Yesus itu datang? Hanya Bapa di surga yang tahu. Melalui firman Tuhan di pagi ini dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita anak-anaknya untuk kita hidup berjaga-jaga karena waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Tuhan mau kita memakai hidup kita ini untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada banyak orang, menjadi berkat. Karena Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Untuk bisa menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, tidak kita mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena itu, Tuhan mau memultiplikasikan segala sesuatu di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa mempromosikan hidup kita sebagai saksinya, sehingga dunia akan percaya bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk kita mau terus berjaga-jaga dan kita mau menjaga hidup kita. Yang pertama, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Nuh, dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga ia bisa peka untuk mendengar suara Tuhan dan dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk membangun bahtera. Nuh dan anak-anaknya juga dimultiplikasikan hikmat dari hari ke hari oleh Tuhan. Agar kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita harus memiliki takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12 dan 14, di situ dikatakan takut akan Tuhan, artinya taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjaga hubungan kita dengan keluarga. Nuh dan keluarganya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mereka unity, ada punya kesatuan. Dan Nuh mendapatkan promosi dari Tuhan, yaitu dari seorang yang dianggap gila menjadi seorang pembuat sejarah. Nah, di dalam doa Yesus kepada Allah Bapa dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ketika kita unity, ketika kita bersatu, maka dampaknya dunia ini akan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi dunia. Dan yang ketiga, mari kita menjaga hati kita. Ketika kita intim dengan Tuhan dan kita unity, kita bersatu, ada kesatuan dengan keluarga, pastilah diberkati berlimpah-limpah. Namun kita harus menjaga hati, jangan sampai kita ini condong kepada berkat-berkatnya saja. Jangan sampai berkat itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-16, biarlah di hati kita ini hanya Yesus saja yang terutama. Ketika Nuh itu dia keluar dari bahtera, dia tidak melupakan Tuhan, melainkan dia punya kehidupan mesbah dengan Tuhan, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut janji dan tuntunan Tuhan dengan hidup yang berjaga-jaga, karena waktunya Tuhan sudah sangat singkat. Mari sama-sama kita mau menjaga hidup kita di waktu-waktu ini, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan lagi kita mencemarkan hidup kita dengan berbagai-bagai duka. Kita jatuh terus dalam dosa, tapi mari kita mau menjaga hidup kita dengan kita punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga makin hari kita diperbaharui, kita semakin dan semakin dituntut
untuk melekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui hikmat-hikmat-Nya. Kita berjalan dalam tuntunan kuasa-Nya, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jagai hidup kita, jangan lagi mau melakukan hal-hal yang cemar, tapi mari kita melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.